Mulai aja, mulai. Moderatornya Andika, Kak. Andika, ayo. Ayo katanya bintang moderator. Oh, kata orang kan ya. Sekut getang, tanggotan. Di waktu. Hah, ih, si Maesana boy. Eh, Ayah teh bijil. oi. Ayah ih. Oh, Sok mulai. kurangin teh. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hasil kerjaan kami ya, yaitu strategi akan memperkenalkan kelompok 7 terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Bintang Sanjaya sebagai moderator. Yang selanjutnya ada Alsya Dewi Salsabila sebagai pemateri 1. Terus ada Mahesa Akmal Alfarizi sebagai pemateri 2. Dan yang terakhir ada Andika Wahyu sebagai pemateri 3. Sebelum kepada pemateri 1 yaitu Alsya. Baik, terima kasih pada moderator. Pertama, ada pengertian pemasaran kredit. Secara definitif, dapat dikatakan bahwa konsep pemasaran adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasan kebutuhan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Pengertian hanya yang menjadi masalah yaitu penerapan pemasaran untuk setiap jenis perusahaan memiliki karakteristik tersendiri. Next. Next. Adapun adapun konsep pemasaran kredit. Yang pertama ada konsep akan menyukai produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan mereka, dan oleh karena itu manajemen harus berkontribusi pada peningkatan efisien produk dan efisiensi distribusi. Yang kedua ada konsep produk. Konsep produk berpegang teguh pada konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang paling baik, serta memiliki keistimewaan yang mencolok. Lalu yang ketiga ada konsep penjualan. Konsep konsep penjualan, kebanyakan konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk, terkecuali perusahaan menjalankan suatu usaha penjualan yang kokoh. Dan yang ketiga ada konsep pemasaran. Konsep pemasaran menyatakan bahwa pada penentuan kebutuhan dan keinginan pasar sasaran. Lalu yang terakhir ada konsep pemasaran kemasyarakatan, yaitu menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan dan keinginan secara efektif dan efisien bagi dengan para pesaing. Sehingga dapat lalu ada strategi pemasaran kredit. Oke, terima kasih kepada Alsya.
yang sudah menjelaskan. Selanjutnya ada strategi pemasaran kredit yang akan dijelaskan oleh saya. Strategi pemasaran kredit oleh seorang pengusaha. Oleh karena itu, strategi pemasaran merupakan kombinasi dari bauran pemasaran yang akan diterapkan oleh pengusaha untuk melayani pasarnya. Strategi pemasaran mengandung dua faktor yang terpisah tapi berhubungan erat, yaitu yang pertama target market, sekelompok konsumen yang homogen yang merupakan sasaran atau perusahaan. Yang kedua marketing mix atau marketing mix, yaitu variabel pemasaran yang perusahaan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Next. Yang ketiga, mengembangkan strategi pemasaran. Langkah-langkah yang dilakukan dalam yaitu melakukan segmentasi dan posisi pasar, yang keempat menentukan strategi memasuki pasar, yang terakhir mengembangkan bauran pemasaran. Yang rencana pemasaran kredit yang telah dibuat menjadi pedoman dalam pemberian kredit. Pertama, penguasaan sarana pendukung harus siap. Yang ketiga, distribusi formulir dan melakukan promosi besar-besaran. Next. Pemasaran terdapat 3 jenis pengendalian pemasaran, yaitu mengendalikan rencana tahunan, mengendalikan profitabilitas, dan pengendalian strategis. Tahapan pemasaran. Tahapan pemasaran dibagi menjadi 3, yaitu segmentasi kredit. Dalam melakukan segmentasi kredit unik. Dan yang kedua ada penargetan kredit. Berdasarkan produk kredit, untuk setiap segmen tersebut, bank dapat menggunakan ketiga strategi penetapan target pasar dalam pemasarannya. Dan yang ketiga ada pemosisian kredit. Setelah menentukan segmen, yang pertama ada strategi komunikasi yang sesuai dengan keunggulan, dan kedua ada keunikan dari produk atau nilai perusahaan agar dapat menguasai benak atau pikiran nasabah dibanding pesaing. Next. Rumah BTN merupakan salah satu program resmi atau ofisial dari pemerintah untuk masyarakat. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dari golongan bawah sampai dengan golongan menengah. Next. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis produk kredit perumahan Bank BTN akan dijelaskan oleh Mahesa. Kepada Saudara Bintang, yang telah memberikan waktunya. Jenis-jenis produk kredit perumahan Bank BTN. Terdapat banyak. Yang pertama ada KPR bersubsidi BTN, KPR BTN Mikro, KPR non subsidi, KPR kredit perumahan lainnya, KPR BTN subsidi IB, KPR BTN Produktif B, pembiayaan properti BTN IB, dan KPR BTN Inden IB. Next. Nah, ini adalah syarat-syarat untuk mengajukan KPR BTN. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, berusia minimum 21 tahun atau telah menikah. Tidak berusia lebih dari 65 tahun.
memiliki pekerjaan tetap dibuktikan dengan slip gaji atau keterangan usaha, telah bekerja minimal syarat bankers cost, menandatangani perjanjian kredit serta APHT atau akta pembebanan hak tanggungan, dan memiliki next. Nah, ini adalah cara pengajuannya. Langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu adalah mengunjungi kantor cabang BTN terdekat, lalu ajukan permohonan kredit dengan isi formulir aplikasi permohonan dengan lengkap sesuai data yang dibutuhkan. Lengkapi seluruh dokumen yang diminta, lalu serahkan pada petugas kredit. Selanjutnya, jika pengajuan atau aplikasi telah disetujui, maka siapkan biaya administrasi serta prarealisasi. Untuk besarannya tergantung dari jenis KPR yang diambil. Yang terakhir adalah penandatanganan akad jual beli serta perjanjian kredit. Next. Nah, ini adalah tabel angsuran KPR Bank BTN lah ya. Boleh di next aja dulu. Ini juga boleh next aja. Nah, mungkin untuk selanjutnya diserahkan kepada materi yang lain. Saya serahkan terlebih dahulu kepada Saudara Bintang. Oke, terima kasih kepada Saudara Masa yang telah menyampaikan materinya. Sekarang lanjut ke strategi pemasaran KPR Bank Tabungan Negara yang akan dijelaskan oleh Andika. Saudara Andika. Baik, terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Strategi pemasaran KPR Bank Tabungan Negara atau Bank BTN. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini, ada beberapa tabel market Bank BTN. Bank Tabungan Negara merupakan bank fokus perumahan dengan pangsa pasar KPR terbesar di Indonesia dengan sebaran jaringan di seluruh Indonesia. Tahun 2021, Bank BTN berhasil membuka aset sebesar 372 triliun dengan pertumbuhan mencapai 2,95% dalam 5 tahun terakhir. Pertumbuhan aset Bank BTN mencapai rata-rata 9,22% per tahun yang didorong oleh pertumbuhan kredit atau pembiayaan dalam investasi. Capaian positif realisasi pembiayaan program sejuta rumah sejalan dengan penguasaan pangsa pasar KPR di Indonesia, di mana Bank BTN menguasai 39,24%, market share KPR secara nasional dan market share KPR subsidi sebesar 86,42%. Dalam rangka meningkatkan layanan kepada nasabah serta untuk mendekatkan jangkauan layanan bank, Bank BTN telah melakukan penataan jaringan kantor sesuai dengan rencana bisnis Bank RBB. Sehingga per akhir Desember 2021, kantor cabang konvensional dan syariah mencapai 108 outlet. Kantor cabang pembantu mencapai 604 outlet dan mesin ATM dan CRM sebanyak 2.131 unit. Untuk PPT-nya maaf nggak jalan, soalnya nggak tahu kenapa ini. Untuk selanjutnya, Bank BTN memiliki kontribusi utama dalam kredit perumahan dan pendorong program perumahan nasional khususnya pada pembiayaan perumahan di segmen masyarakat berpenghasilan rendah. Sejak KPR hadir 10 Desember tahun 1976 hingga Desember tahun 2021, Bank BTN telah merealisasikan kredit 4,9 juta unit di seluruh Indonesia dan 3,5 juta unit diantaranya adalah KPR bersubsidi. Karena Bank BTN optimis mewujudkan visi menjadi best mortgage bank in South Asia pada tahun 2025. Untuk mewujudkan visi tersebut, Bank BTN menetapkan strategi jangka pendek dan jangka panjang agar lebih terstruktur. Benar saja, nilai kredit Bank BTN pada tahun 2021 meningkat sebesar 5,66% dibanding tahun 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya penyaluran KPR bersubsidi dan non-subsidi serta produk kredit ringan atau kering. Untuk selanjutnya, langkah BTN dalam mewujudkan Best Mortgage Bank in South Asia di tahun 2025 adalah yang pertama yaitu membuat
corporate plan 5 tahun, yaitu corporate plan tahun 2021 sampai tahun 2025. Yang kedua, membentuk transformation office untuk memastikan transformasi secara penuh dan bukan instrumental. Yang ketiga, melakukan top 10 meeting setiap tahunnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Andika. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dibacakan oleh saya. Jadi kesimpulannya adalah sebuah falsafah bisnis yang menyatakan bahwa pemuasaan konsumen merupakan syarat ekonomi dan sosial bagi kelangsungan hidup perusahaan. Secara mempertukarkan produk atau jasa bank yang ditunjuk kepuasan. Strategi pemasaran mengandung dua faktor yang terpisah tapi berhubungan erat, yaitu target market yaitu suatu kelompok konsumen yang homogen yang merupakan sasaran perusahaan. Marketing mix yaitu variabel-variabel pemasaran yang dapat dikontrol yang akan dikombinasikan oleh perusahaan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Merupakan suatu sasaran yang akan dituju, sedangkan marketing mix. Oke, sekian presentasi dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.